Kita lihat juga menu buy close. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Gimana perdagangan hari ini? Cuan besar ya. Nah, pertama-tama kita tengok dari IHSG kita ya. Hari ini IHSG tetap rally ya, terus naik untuk melanjutkan uptrendnya. Nah, semoga dia bakal menyentuh lagi nih target IHSG baru kisaran 6.500 ya. Semoga besok bakal tembus di 6.500-an. Nah, untuk menu kita kemarin, kita tengok ya, yang kemarin adalah agro. Hari ini agro sempat naik sampai 5,6%-an ya. Nah, ini cukup luar biasa juga yang ngambil di buy close kemarin untuk agro. Tapi kalau seandainya kawan-kawan mau tahan, nggak ada masalah juga, karena agro nanti harapannya nanti di akhir bulan dia bakal terus rally untuk melanjutkan kenaikannya ya untuk agro. Melihat dari bandar detektornya di agro, nah hari ini memang membentuk doji ya. Nah ini doji. Nah mungkin besok, biasanya kalau doji ini ada kemungkinan besok bakal turun, kemungkinan loh. Tapi untuk jangka panjangnya masih akan rally sih. Atau dia mungkin akan mendekati ke MA5-nya dulu ya. Di MA5-nya dia ada di harga 1380-an. Nah mungkin akan mendekati dulu atau memang mungkin bakal melanjutkan kenaikannya, tergantung ya. Cuman kalau kawan-kawan mau tahan sampai akhir bulan, saya temenin lah untuk agro. Ini melihat dari bandar detektornya masih terus akumulasi ya, masih terus bagus untuk daily-nya. Kita tengok di 15 menit terakhir. Nah di 15 menit terakhir, nah ini akumulasinya sudah mulai turun ya, makanya dia juga mulai turun. Nah hari ini close-nya sih masih plus untuk melihat dari harga kemarin, tapi masih tipis-tipis aja dari harga closing kemarin ya. Terus selanjutnya rekomendasi kita yang kedua adalah BBKP ya. Nah tapi BBKP hari ini lagi disuspend. Nah harapannya besok dia sudah mulai kembali berat di perdagangan supaya kita bisa cuan besar ya dari BBKP. Tapi hari ini dari BBKP diganti ya. Kalau saya sih diganti dengan Indosat. Indosat hari ini juga terus menaik rally, naik. Sempat kemarin beberapa hari, 3 hari kemarin suspend. Nah hari ini terus naik ya. Jadi tetap saya tahan juga untuk Indosat. Selanjutnya rekomendasi kita adalah Citra. Nah Citra hari ini, nah walaupun sih dia naiknya tidak terlalu tinggi, mungkin hanya kisaran 1, nggak nyampe 2% dari harga closing kemarin, dan sekarang mengalami penurunan ya. Harapannya sih masih bisa bertahan di closing di harga 1085. Tapi kalau seandainya memang masih di bawah itu ya mungkin dia memang untuk mendekati MA5-nya ya, karena kemarin cukup lumayan juga untuk terbang untuk Citra. Kita tengok di bandar detektornya di Citra. Nah, bandar detektornya Citra memang masih ada akumulasi nih di sini. Nah, jadi masih ada kemungkinan ya, belum merah-merah seperti ada di sini ya. Ini berarti kalau merah-merah ini adalah orang buang besar. Nah, ini masih akumulasinya masih berjalan, walaupun di sini ada buntut kecil sekali. Nah, ini berarti ada yang buang, tapi mungkin retail aja yang buang. Selanjutnya ada saham yang beberapa 2 hari kemarin fenomenal, sempat naik terus, adalah BEX ya. BEX hari ini memang ARB ya, tapi ini sempat kenaikannya hari ini sampai 6%. Jadi kalau kawan-kawan nggak greedy atau yang ngambil di BEX, sebenarnya sudah cuan sih. Kita tengok sedikit bandar detektornya di BEX. Seperti apa sih kira-kira kelanjutannya dari BEX. Nah, BEX hari ini memang sempat turun banyak ya, tapi di sini ada akumulasi yang masih terus berjalan, masih terus bagus di sini. Ya harapannya sih mungkin dia memang koreksi sehat untuk mendekati ke MA5-nya, karena dia memang udah sangat tinggi dan jauh dari MA5. Di sini juga ada buntut sedikit. Nah ini buangan retail biasanya yang warna biru. Nah tapi yang punya barang mungkin masih bakal tahan di BEX di sini ya. Jadi kalau yang nyangkut di BEX ya jangan takut sih sebenarnya, selama dia masih ada di atas MA5. Karena dia mungkin sekarang penurunannya untuk penurunan sehat untuk mendekati MA5. Harapannya sih besok terbang kembali untuk BEX. Nah selanjutnya saya mau membahas ya di community Oke Saham tadi pagi. Saya infonya sebelum 8:30 malah ya, bahwa harga nikel sangat menarik sampai naik kisaran 2,73. Jadi bisa perhatikan Antam, Tins, dan Inco.
kita tengok ya Antam, Tins, dan Nipo. Nah untuk Antam hari ini naik sampai 13%, dan untuk Tins naik 6,65%. Info naik juga di harga sampai 3,09 ya. Jadi memang sudah digambarkan harga saham-saham dari nikel hari ini bakal terbang-terbang ya. Dan juga hari ini juga sebenarnya banyak saham-saham batubara juga yang terbang, dan saya masuk di PTBA. Nah sekarang PTBA naik sampai 6,54% ya. Alhamdulillah cuan besar untuk dari PTBA. Dan juga kita tengok di sini apalagi ya yang ada di YouTube, BMKG prediksi iklim badai La Nina di Indonesia hingga Mei 2021. Bisa pantau saham-saham CPO ya. BMKG prediksi iklim global La Nina di Indonesia hingga Mei 2021. Nah, musim hujan tahun 2021 kali ini diwarnai oleh latar belakang fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak Oktober dan diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina moderat menjadi La Nina lemah. Nah ini biasanya dari pengalaman ya, ketika musim-musim seperti ini La Nina dan lain-lain, ini harga CPO bakal naik. Jadi kita bakal tunggu ya, semoga besok harga CPO bakal terbang untuk saham-saham rekomendasi kita. Dan untuk saham CPO tadi saya masuk di BWPT ya. Nah kita tengok chart di BWPT. Nah dari candle BWPT, nah kita melihat ya, pertama adalah stochasticnya sudah mulai golden cross, mau golden cross. Volumenya lebih besar dari 3 hari sebelumnya, dan candlenya menurut saya candle yang lumayan bagus ya untuk full body di sini untuk BWPT. Makanya saya merekomendasikan BWPT. Harapannya targetnya sih BWPT ini masih di kisaran 160-an ya, sekarang 151. Harapannya besok bisa terbang untuk melewati resistnya di 160-an, lalu melanjutkan ke 200-an. Nah melihat dari bandar detektor BWPT hari ini memang sih belum memiliki kekuatan yang bagus. Nah karena lihat dari volumenya memang ini akumulasinya masih standar-standar aja ya, tapi tidak ada buangan besar di sini BWPT. Masuk BWPT karena El Nina. Nah biasanya El Nina itu bakal menaikkan harga-harga CPO. Nah saya sudah mulai masuk dari sekarang dengan stop lossnya nanti di harga 146-an. Saya juga merekomendasikan PTBA. Nah beberapa hari yang lalu saya sudah menginfokan bahwa PTBA ini sudah masuk bullish flag. Nah kita tengok ya di sini dia langsung breakout dari flagnya dan terbang. Dengan hari ini candlenya luar biasa, hammer dengan volume yang cukup luar biasa ya. Jadi memang untuk PTBA target terdekatnya adalah di 3170-an. Nah, setelah lewat dari situ dia main di kisaran 3200-an ya. Harapannya besok bakal terus melanjutkan kenaikannya di PTBA. Kita tengok dari bandar detektornya. Nah, melihat dari bandar detektor di PTBA, nah, hari ini memang ada buangan besar nih. Ini menandakan kalau sini ada merah cukup luar biasa, tetapi sudah mulai ada akumulasi. Nah, ini ya, ditambah juga menurut saya ada dana besar yang masuk di PTBA dengan hijau pekat. Ini menandakan bahwa memang ada kenaikan yang cukup bagus di PTBA. Makanya saya masuk di PTBA, tambah muatan di PTBA ya. Targetnya masih di kisaran 3200-an. Kita tengok di 15 menitan. Nah di 15 menitan ini sudah mulai ya dari istirahat tadi, ini sudah mulai naik. Nah ini ditandakan dengan ada akumulasi besar, dengan retail juga mulai ikut akumulasi di PTBA. Harapannya besok bakal terus naik ya untuk PTBA. Nah selanjutnya saya di community menulis Bumi masuk buy close ya, kalau dia close di atas 95. Ini saya masukkan watchlist Bumi masih berada di area 96 atau 95-96an lah, masih sekitar situ. Jadi kalau kawan-kawan yang masuk di Bumi ketika melihat ini dan sekarang arah ya sudah lumayan lah, udah 2 atau 3% sudah dapat ya untuk Bumi. Kita cek dari chartnya. Nah Bumi hari ini breakout
dengan cukup besar ya. Ini kita tengok di sini tertingginya di 90. Dan dia hari ini langsung tinggi dengan full power, menandakan kalau dia arah hari ini. Ini volumenya juga cukup luar biasa. Saya jujur aja Bumi ini saya punya harga di 81 awalnya. Saya belinya kalau nggak salah ada di sini. Ketika masih di atas ini, saya beli di 81 spekulasi, nggak tanya dibawa turun berminggu-minggu, udah semingguan lebih. Jadi santai aja selama memang masih dalam ranah bis toleransi, saya masih tahan ini. Dan hari ini memang terjawab 81 terbang, saya tambah muatan di 95 tadi sebelum arah. Dan ini sekarang sampai arah ya, harapannya besok bisa ke 110-an ya untuk Bumi. Kita cek bandar detektornya di Bumi. Bandar detektornya Bumi, nah di sini menandakan kalau ada dana besar yang masuk ya di Bumi. Nah ini hijau pekat yang cukup bagus dengan akumulasi ya lumayan lah untuk Bumi, karena mungkin memang akumulasi itu sudah berjalan dari minggu-minggu yang lalu dan hari ini tinggal disentil sedikit langsung terbang untuk Bumi ya. Bumi ini juga terbang mungkin dikarenakan karena harga batubara juga naik sehingga Bumi juga ikut terbang. Semoga besok harga batubara terus menanjak sehingga PTBA kita bisa cuan besar, Bumi kita bisa cuan besar. Amin ya robbal alamin. Kita tengok juga di 15 menitannya untuk akumulasi 15 menit terakhir. Di sini ya dari istirahat tadi Bumi sudah mulai menanjak ya. Udah mulai akumulasi cukup besar di sini sampai dengan penutup. Selanjutnya di sini saya merekomendasikan friend bisa dilirik. Ada dana besar masuk ya, nanti saya jelaskan. Saya jujur juga, friend ini saya nyangkut di harga 76 sampai sekarang kan masih minus ya, tapi saya memang santai sih. Target sih kemungkinan sih masa nggak bisa ke 100 sih friend, padahal kawan-kawan dari friend seperti Indosat, XL dan lain-lain sudah terbang duluan. Friend ini masih turun aja, padahal friend juga beritanya bagus terus nih. Nah, makanya ketika saya melihat ada dana besar masuk, saya langsung rekomendasikan untuk friend. Semoga besok bisa terbang ya sampai arah ya sampai ke 100. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok di bandar detektornya. Nah, bandar detektornya memang beberapa hari yang lalu banyak buangan ya. Nah, mungkin banyak yang sudah ngambil friend berharap dia naik, tapi nggak tahu ya diguyur terus nih. Makanya ini merah terus. Tapi hari ini, nah ini walaupun masih merah ya, di sini ada hijau pekat dengan ada aliran dana juga yang besar masuk ya di sini, sehingga harapannya sih bisa terus rally ya. Ini dengan resist terdekatnya adalah 73 ya, 73, 75 dan 82. Itu adalah targetnya. Tapi kalau target saya sih semoga dia bisa ke 100 ya segera. Bahkan bisa lebih, bahkan bisa sampai 150 nanti kalau seperti di tahun-tahun sebelumnya kan dia sempat ke 150 bahkan ke 200. Kita lihat juga menu buy close di sini saya tulis. Buy close Bumi jika break di atas 95 tadi sudah kita bahas ya. Elsa jika close di atas 490 dan ini friend jika break di atas 71. Friend sudah kita bahas dan Elsa kita bakal bahas Elsa. Kita cek chartnya Elsa. Nah, Elsa masih melanjutkan kenaikannya untuk Elsa. Nah, di sini masih melanjutkan kenaikannya. Memang dia tidak breakout-breakoutannya, dia breakoutnya di harga 505 ya. Tapi kok saya merekomendasikan Elsa? Ya karena Elsa beberapa hari ini memang sudah mulai kenaikan. Ditambah dia kemarin turun untuk penurunan sehat ya. Nah, ini dengan volume yang kecil, hari ini mulai nanjak lagi untuk Elsa. Targetnya masih ke 600-an lah ya untuk Elsa. Ditambah saya melihat asing banyak masuk juga di Elsa. Kita cek asing. Ini Elsa penutupan di 498. Asing masuk di kisaran 2 miliar ya. Harga minyak juga cukup bagus sih untuk hari ini. Semoga besok harga minyak bakal melejit hingga 2%-an sehingga Elsa bakal terbang kembali. Dan saya juga tengok nih di stock broker. Jadi kalau dihitung dari total 3 terbesar dari YP, CC, dan PD ditambah dengan ini, jumlah lot yang dibeli buy dari jual jumlah yang di sell ini lebih banyak yang di buy ya. Jadi makanya saya memutuskan Elsa kayaknya besok bakal melanjutkan kenaikan. Kita tengok di bandar detektornya Elsa.
Nah, Elsa juga jadi rekomendasi ini karena hari ini juga akumulasinya juga lebih besar ya dari hari-hari kemarin. Bisa ditengok ya di sini, tanpa ada buntut sama sekali di sini. Hijau pekat yang cukup bagus. Nah, dana besar masuk kemarin ya. Kemarin ketika dia turun ada dana yang masuk, jadi hari ini tinggal sentil aja langsung terbang. Harapannya sih besok bakal terus melanjutkannya. Satu lagi yang saya rekomendasikan, tadi ketika terakhir saya tengok saham ini juga lumayan bagus. Itu adalah ACST. ACST juga bagus kalau dia break di atas 540. Kita cek ya dari ACST, kita tengok dulu penutupannya di harga berapa. Nah, penutupan ACST di harga 580 ya, naik hingga 21%. Ini dengan hampir arah. Asing juga masuk kisaran 4,18 miliar di ACST. Kita tengok juga bandar yang ada di ACST. Nah, ini ketika saya jumlahkan juga dari buy lot yang beli dikurangi dengan sell terbesar, 3 terbesar, ini masih besar dari buy lotnya, dari 3 tertinggi. Jadi saya memutuskan kalau ACST ini juga sangat menarik untuk bakal kita tengok di besok ya. Nah, melihat dari chartnya di ACST, nah ini dia sudah breakout ya di harga 500 ya. Tadi saya nggak mantau si ACST. Kalau saya mantau langsung saya masuk nih di ACST karena bagus sekali dia terbang sampai 580. Lumayan bener ya kalau masuk di 500-an di harga ini. Dengan volumenya juga sangat besar ya dibanding dengan semingguan terakhir lah bisa diomongkan. Stochastiknya juga masih menunjukkan kenaikan yang cukup bagus. Nah, sehingga ACST wajib dipantau untuk besok juga. Nah, ACST di bandar detektornya menunjukkan bahwa hijau pekat yang sangat bagus. Volume akumulasinya juga cukup mentereng sih, bisa diomongin. Akumulasinya juga cukup panjang ini. Ada dana basuh juga kemarin, nah makanya hari ini sentilannya juga cukup bagus ya untuk ACST. Doakan Oke Saham ya, saya lagi ada project untuk membuatkan kelas belajar saham bersama ya nanti. Mungkin di bulan Februari atau Maret saya lagi ada proyek juga di luar, sehingga saya masih belum bisa untuk menyusun waktu untuk buat kelas ya. Jadi saya juga masih minta tolong dengan kawan-kawan dekat saya untuk bisa memaintain kawan-kawan ya kalau nanti bisa ikut kelas di belajar Oke Saham. Tunggu aja infonya. Jadi saya lagi ngumpulin kawan-kawan dekat saya sehingga bisa membantu untuk pembelajaran Oke Saham ya. Saran saya adalah tetap gunakan money management yang bagus karena itu adalah hal pertama untuk sukses di bisnis saham. Terus berdoa dan yakin kita bakal cuan besar. Semoga di 2021 kita bakal terus menjadi yang nomor 1 ya, dan juga bisa cuan yang sangat besar. Target saya 1 miliar ya untuk bisnis saham di 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila kawan-kawan ada pertanyaan, nanti bakal saya balas di komen-komen bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.